Selamat pagi, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada? Berjumpa kembali dalam program TVR 09 bersama saya Vincent Aldi dan rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional. Khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, akibat gempuran produk impor, harga singkong di Lampung menurun drastis. Komisi 4 DPR RI berkomitmen akan memastikan setiap industri pengolahan singkong menaati aturan harga yang ditetapkan pemerintah. Komisi 4 DPR RI menerima audiensi dari DPRD Kabupaten Lampung Utara serta petani singkong terkait polemik menurunnya harga singkong di Lampung. Imbas gempuran produk impor, harga singkong di Lampung sempat terjun bebas di bawah Rp1.000 per kilogram. Anggota Komisi 4 DPR RI Iketut Suwendra akan menampung dan menindaklanjuti mengenai polemik turunnya harga singkong. Apalagi pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian telah menetapkan harga singkong atau ubi kayu sebesar Rp1.350 per kilogram. Nilai itu menjadi harga minimal yang berlaku sejak 31 Januari 2025. Setiap industri pengolahan singkong perlu menaati aturan harga sesuai dengan ketetapan dari pemerintah. Kita akan sampaikan apa yang menjadi keluhan, kendala yang dialami petani sehingga tidak lagi menjadi permasalahan. Kebetulan kemarin juga Pak Menteri kan sudah membuat kesepakatan bersama antara petani singkong, pemerintah dan pabrik singkong, pengusaha. Dan di sana sudah disepakati Rp1.350 harga dan potongannya 15% maksimal. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Utara mengatakan mayoritas profesi warganya adalah petani singkong. Selain menangani polemik harga singkong, pemerintah diharapkan dapat memberikan penyuluhan pertanian serta memastikan distribusi pupuk subsidi. Jangan biarkan petani-petani ini bekerja begitu saja, tapi ada rasa kenyamanan petani yang harus di-backup, didukung oleh pemerintah. Baik subsidi pangan, subsidi pupuknya, atau penyuluhan-penyuluhan di lapangan, terus ada kenyamanan harga. Samuel dan Julian, TVR Parlemen, melaporkan. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI menilai pelayanan di Bandara Internasional Sentani Jayapura sudah cukup baik, namun perlu penambahan sarana dan prasarana untuk disabilitas dan juga lansia. Badan Urusan Rumah Tangga atau BURT DPR RI melakukan pengawasan pelayanan keprotokolan dan fasilitas pengguna VIP di Bandara Sentani Jayapura, Papua. Wakil Ketua BURT DPR RI Ilham Pangestu menilai pelayanan di Bandara Internasional Sentani Jayapura sudah cukup baik. Namun ia mengingatkan perlunya peningkatan pelayanan kesehatan untuk anggota dewan yang bertugas dinas di berbagai wilayah. Tidak ada laporan-laporan daripada anggota DPR RI yang dapil sini maupun yang di luar sini, dari anggota komisi-komisi dan keluarga yang tidak terlayani dengan baik. Semua terlayani dengan baik, maka itu kita hadir kemari bersama kawan-kawan BURT memastikan dan memberi masukan-masukan agar pelayanan di Bandara Sentani ini semakin hari semakin bagus. Selain itu, anggota BURT DPR RI Dipo Nusantara Pua Upa mengatakan perlu adanya penambahan sarana dan prasarana untuk disabilitas dan lansia. Tujuannya untuk mempermudah penumpang dan pengguna bandara yang memiliki keterbatasan fisik. Sebelum bawa ke rumah sakit harus ada dokternya juga. Dokternya juga dokter umum yang cukup ya untuk pertolongan pertama sebelum bawa ke rumah sakit. Harus juga disiapkan ambulan untuk jaga-jaga kalau ada apa-apa supaya rujukannya ke rumah sakit mana yang jelas. Kalau masalah kesehatan saya pikir perlu ya. Mungkin untuk lansia-lansia tertentu. Yang saya kurang melihat itu untuk pelayanan untuk kursi-kursi roda orang yang sakit ya, difabel ya itu ya. Itu yang saya lihat agak kurang sedikit di sini itunya. Dari Jayapura, Papua, Koko Inugroho, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI tegas mengatakan kepada mitra kerja bahwa pemutusan hubungan kerja jangan diambil sebagai langkah efisiensi anggaran. Dan kami akan hadirkan informasinya sesaat lagi, tetaplah di TVR 09.
pagar laut sepanjang 30,16 km ini tentu bukan proyek semalam. Ada sertifikat di atas laut. Kok bisa? Dikatakan karena abrasi, maka nggak ada daratnya loh. Kalau tanahnya sudah musnah, maka sertifikatnya nggak berlaku harusnya. Kenapa baru justru tunggu viral, baru diusut? Artinya kan bagi pemerintahan pada waktu itu tidak dianggap masalah. Bahkan justru kan kemudian keluar PSN. Bangun tidur bikin PSN, habis ngopi-ngopi bikin PSN. Harus dievaluasi. Bapak udah ngantongin namanya belum? Tidak salah kalau berasumsi ini ada kaitannya dengan PIK 2. Mereka lah yang paling berkepentingan. Kalau mau merusak satu negara, rusak saja hukumnya. Itu negara pasti hancur babak belur. Buang aja ke laut tuh semua undang-undang pokok agraria, undang-undang hukum pidana. Suka-suka lu aja di situ. Sabtu kemarin gedung Kementerian ATR BPN terbakar nih Pak. Turut berduka cita karena harta negara terbakar. Tapi juga turut bercuriga kenapa lagi rame-rame terbakar. Hanya di TVR Parlemen. Anda masih bersama kami di TVR 09. Dan pemirsa, pada kunjungan spesifik ke Kalimantan Barat, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI memastikan tidak ada pemutusan hubungan kerja tenaga non-ASN di Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVR RI dan RRI di Kalimantan Barat. Kementerian dan lembaga telah melakukan rekonstruksi anggaran sebagai tindak lanjut instruksi Presiden perihal efisiensi anggaran. Dalam proses itu, Komisi 7 DPR RI menegaskan mitra kerjanya untuk tidak menjadikan PHK tenaga non-ASN sebagai langkah efisiensi. Hal itu ditekankan Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim dalam kunjungan spesifik Komisi 7 DPR RI ke Pontianak, Kalimantan Barat. Ia memastikan tidak ada PHK tenaga non-ASN di Lembaga Penyiaran Publik atau LPP TVRI dan RRI di Kalimantan Barat. Husnunia meyakini efisiensi hanya mempengaruhi operasional kerja yang akan berangsur pulih seiring berjalannya waktu. Efisiensi banyak PHK dan Komisi 7 berkomitmen dengan mitra jangan sampai ada PHK. Tadi udah terkonfirm tidak ada PHK. Meskipun memang ada efisiensi, saya kira butuh penataan dan bukan berarti tidak bisa kembali pulih. Nanti kita harapkan sambil berjalannya waktu bisa penataan-penataan. Termasuk juga kita konfirmasi tadi tentang sumber daya manusia. Ini efisiensi menjadikan momen untuk kita menata lagi SDM kita. Husnunia menilai efisiensi anggaran sebagai momen untuk menata kembali SDM yang ada di LPP Kalimantan Barat. TVRI Kalimantan Barat dapat mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kompetensi jurnalis dan kontributor. Ia memastikan Komisi 7 DPR RI siap mengawal program itu jika membutuhkan dukungan anggaran. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Ken Suari, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Indonesia menghadapi berbagai macam ancaman maritim seperti illegal fishing dan penyelundupan. Komisi 1 DPR RI menyoroti pentingnya dukungan anggaran dan regulasi agar Bakamla dapat beroperasi secara optimal dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI Anton Sukartono Surato menyoroti pemangkasan anggaran yang turut berdampak pada Badan Keamanan Laut atau Bakamla. Anton menekankan tanpa dukungan anggaran yang cukup, operasi di laut akan terhambat. Sebagai negara kepulauan, Indonesia menghadapi berbagai macam ancaman maritim seperti illegal fishing dan penyelundupan. Namun keterbatasan anggaran acap kali menghambat Bakamla dalam menjaga keamanan laut dari ancaman tersebut. Komisi 1 DPR RI menyoroti pentingnya dukungan anggaran dan regulasi agar Bakamla dapat beroperasi secara optimal dalam menjaga keamanan laut Indonesia. Oleh karena kita menunggu Bakamla RI hadir di ruang rapat kita dan kita memberikan penjelasan apa yang bisa kita tingkatkan di situ. Karena kan yang tahu beliau kan, kita nggak tahu apa aja yang harus ditingkatkan, apa yang harus dihapus, apa yang tidak harus dihapus. Karena kalau tidak, ya mereka tidak bisa operasi. Istilahnya Pak Teguh apa? Work from home. Jadi masa Bakamla bekerja dalam rumah itu kan nggak masuk akal. Dengan kata lain, dengan tidak ada anggaran operasi yang kuat, ya di mana mau operasi. Nah, Pak, kita punya. Lebih lanjut, Anton menyoroti pentingnya operasional Bakamla di wilayah-wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar, seperti Miangas di Sulawesi Utara. Menurutnya, tanpa anggaran yang memadai, kapal Bakamla tidak dapat menjangkau wilayah tersebut karena terbatasnya sumber daya. Anton juga menegaskan bahwa Komisi 1 DPR RI akan terus mendorong peningkatan dukungan bagi Bakamla.
Ia berharap anggaran yang tersedia dapat dioptimalkan agar Bakamla tetap mampu menjalankan tugas dengan maksimal dalam upaya menjaga keamanan laut Indonesia. Dari Manado, Sulawesi Utara, Tegar Aziz, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 2 DPR RI mendukung langkah efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Daerah Istimewa Yogyakarta dengan catatan tidak boleh mengurangi belanja pegawai dan kualitas pelayanan publik. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memangkas anggaran sebesar 260 miliar rupiah sebagai bagian dari kebijakan efisiensi. Komisi 2 DPR RI mendukung hal tersebut dengan catatan efisiensi harus dilakukan tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat. Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menegaskan, efisiensi anggaran tidak boleh mengurangi belanja pegawai dan kualitas pelayanan publik. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah diharapkan tetap berkomitmen meningkatkan pelayanan publik, mendukung program prioritas nasional, serta menjaga harmonisasi fiskal dalam pembangunan daerah. Dengan efisiensi sekitar 265 miliar, baik itu transfer daerah yang menyangkut DAK, DAU, dan dana keistimewaan, memang dirasakan ada hal yang sebenarnya tidak perlu terjadi, ya kan? Beberapa hal yang terkait dengan belanja publik tetap akan dipertahankan, kemudian efisiensi belanja aparatur khususnya pengelolaan perkantoran tadi disampaikan, sampai penghitungan jam lift pun dihitung, ya kan? Lift yang setiap hari sekali naik dan turun itu 15.000, ya kan? Kalau itu 10 kali udah 150.000 kan itu. Itu dihitung oleh pihak Pemkot. Kami melihat ada keseriusan dengan efisiensi ini, tetapi dengan tetap berpedoman bagaimana pelayanan publik tidak terganggu. Ini yang penting. Sekretaris Daerah Provinsi DIY Beni Suharsono mengonfirmasi bahwa pemangkasan APBD tahun 2025 ini berasal dari dua sumber utama, yaitu dana keistimewaan yang dipotong 200 miliar rupiah, serta APBD reguler yang dikurangi sebesar 60 miliar rupiah. Dari Daerah Istimewa Yogyakarta, Rifki Makdudi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI telah memulai pembahasan rancangan Undang-Undang Kepariwisataan bersama dengan Menteri Pariwisata. Dan penyusunan RUU tersebut menyesuaikan dengan dinamika industri pariwisata yang berkembang pesat, terutama pengaruh teknologi informasi dan kondisi destinasi wisata unggulan. Dan kami akan hadirkan informasi selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Saya bersyukur begini, ketika Kang Emil mendorong saya untuk masuk ke politik, juga diamini oleh ibu saya dan juga oleh anak-anak saya. Jadi menurut saya ini adalah supporting utama buat saya. Jadi ketika keluarga kecil saya dukung, maka insya Allah keluarga besar pun akan dukung, kan begitu ya? Karena bagaimanapun juga nanti tanggung jawab itu akan ada di keluarga kecil kami. Kalau anak dan keluarga itu adalah energi buat saya. Jadi saya ada di sini atas energi itu gitu. Saya didukung oleh suami dengan anak dan mereka baik-baik saja, mereka happy ya. Maka saya pun akan baik-baik saja gitu ya. Ini dipanggil Bu Cinta atau Ibu Atalia? Ibu Atalia. Karena kalau Ibu Cinta gitu ya, mereka suka lupa nama asli saya Bu Atalia. Karena itu pernah kejadian. Jadi selama ini orang-orang manggilnya Bu Cinta, Bu Cinta, Bu Cinta. Pas kemarin kampanye nggak ada yang tahu nama saya Bu Atalia. Tapi kalau tanya sekarang, saya di Bandung. Di Dapil dong. Karena apa? Aku bisa keluar sedikit lah. Bisa ke Kabupaten Bandung Barat, bisa ke Kabupaten Bandung gitu ya. Bisa gitu, jauh. Hanya di TVR Parlemen. Terima kasih Anda masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, dalam penyusunan rancangan Undang-Undang Kepariwisataan, Komisi 7 DPR RI menyerap aspirasi dan masukan dari pemerintah daerah dan juga para pelaku pariwisata. Dan kelembagaan pariwisata, pembagian tugas dan wewenang antara pusat dan daerah, dan keselarasan antara ekologi dan ekonomi dalam sektor pariwisata menjadi beberapa masukan untuk dituangkan dalam RUU ini. Dan mari kita saksikan bersama liputan mendalamnya yang telah dikemas oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini.
Revisi Undang-Undang Kepariwisataan merupakan salah satu RUU yang dioper atau carryover pada periode 2024-2029. Tidak mau berlama-lama, Komisi 7 DPR RI yang kini membidangi pariwisata telah memulai pembahasan RUU Kepariwisataan bersama Menteri Pariwisata. Dengan perubahan lebih dari 50%, RUU Kepariwisataan ditargetkan bisa cepat selesai, namun tetap mempertahankan 4 pilar pariwisata. Penyusunan RUU Kepariwisataan menyesuaikan dengan dinamika industri pariwisata yang berkembang pesat, terutama pengaruh teknologi informasi. Untuk itu, Komisi 7 DPR RI menyerap aspirasi dan masukan dari pemerintah daerah dan para pelaku pariwisata. Kelembagaan pariwisata, pembagian tugas dan wewenang antara pusat dan daerah, dan keselarasan antara ekologi dan ekonomi dalam sektor pariwisata menjadi beberapa masukan. Pembagian rencana induk pembangunan pariwisata, baik nasional, provinsi, maupun kabupaten kota, harus diatur dengan jelas. Pengaturan kelembagaan pariwisata juga perlu jelas, mengingat ada banyak asosiasi pariwisata di daerah, sehingga asosiasi pariwisata bisa leluasa menjalankan program dan promosi wisata tanpa menabrak aturan. Kelembagaan pariwisata bisa dipertimbangkan dalam bentuk badan hukum atau yayasan ataupun dikelola BUMD, sehingga dana pengembangan pariwisata di daerah tidak bergantung pada pemerintah. Sehingga kalau dibentuk kelembagaan-kelembagaan profesional mandatori yang aturan-aturannya dituangkan di dalam undang-undang, saya rasa pariwisata di setiap daerah, apakah itu bentuknya desa wisata, apakah itu bentuknya atraktif gitu ya, macam-macam yang dikelola oleh asosiasi-asosiasi ini bisa terbangun mandiri. Jadi tidak semua dipikirkan dari pusat gitu. Capek dan susah dan lama majunya. Anggota Komisi 7 DPR RI juga menyoroti masalah pendidikan dan diplomasi budaya yang termasuk pada 12 ekosistem pariwisata. Kementerian Pariwisata diminta memaknai pendidikan untuk sektor pariwisata secara luas, sehingga mampu mewujudkan pengembangan sumber daya manusia pariwisata yang andal dan berdaya saing tinggi. Kementerian Pariwisata juga harus memainkan peran lebih besar lagi untuk memasifkan promosi wisata dan budaya tiap daerah secara besar-besaran, dimulai dari dalam negeri, kemudian dipromosikan ke luar negeri, dengan bersinergi bersama Kementerian Luar Negeri Indonesia. Bagaimana kemudian kita lebih mendahulukan itu promosi wisata daerah ya, yang ada di seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Nanti baru kemudian ketika promosi wisata daerah ini dengan diplomasi budaya masing-masing provinsi, kemudian dengan muatan konten budayanya yang sudah padat, ya, yang sudah baik, maka kemudian endingnya adalah bagaimana para wisatawan dalam negeri itu memiliki geliat yang lebih lagi. Pariwisata Indonesia memiliki banyak pilihan, misalnya alam, kebudayaan, dan kuliner. Pengelolaan kekayaan alam Indonesia, salah satunya lautan sebagai potensi pariwisata, perlu diatur dengan tegas dalam RUU Kepariwisataan, apalagi pantai atau laut yang menjadi titik perbatasan Indonesia dengan negara lain. Dengan begitu, laut, pantai, maupun daerah yang menjadi titik pertahanan dan keamanan Indonesia yang bernilai pariwisata bisa tetap terjaga utuh, namun tetap bisa dinikmati wisatawan dengan nyaman dan mendatangkan nilai ekonomi lebih bagi kesejahteraan masyarakat. Mungkin juga bisa di dalamnya ada bahwa pelaksana pengelola dari titik pariwisata yang punya daerah pertahanan keamanan harus dikelola oleh investor atau mereka yang mengelola adalah orang dari Indonesia asli yang memang punya komitmen ke NKRI-an yang final lah, kira-kira seperti itu. Mungkin bisa juga pemerintah daerah bisa saja. Dan pemirsa yang suka berbelanja, Batam menjadi kota rekomendasi
untuk berbelanja, khususnya bagi Anda penggemar tas. Nah, kota yang terkenal sebagai surganya belanja ini menyajikan banyak barang dengan harga yang terjangkau dan juga lebih murah dibandingkan kota lainnya di Indonesia. Seperti apa dan bagaimana tempat belanja tas impor murah di Batam? Jangan kemana-mana, tetaplah di TVR 09. Pagar laut sepanjang 30,16 km ini tentu bukan proyek semalam. Ada sertifikat di atas laut. Kok bisa? Dikatakan karena abrasi, maka nggak ada daratnya loh. Kalau tanahnya sudah musnah, maka sertifikatnya nggak berlaku harusnya. Kenapa baru justru tunggu viral, baru diusut? Artinya kan bagi pemerintahan pada waktu itu tidak dianggap masalah. Bahkan justru kan kemudian keluar PSN. Bangun tidur bikin PSN, habis ngopi-ngopi bikin PSN. Harus dievaluasi. Bapak udah ngantongin namanya belum? Tidak salah kalau berasumsi ini ada kaitannya dengan PIK 2. Mereka lah yang paling berkepentingan. Kalau mau merusak satu negara, rusak saja hukumnya. Itu negara pasti hancur babak belur. Buang aja ke laut tuh semua undang-undang pokok agraria, undang-undang hukum pidana. Suka-suka lu aja di situ. Sabtu kemarin gedung Kementerian ATR BPN terbakar nih Pak. Turut berduka cita karena harta negara terbakar. Tapi juga turut bercuriga kenapa lagi rame-rame terbakar. Hanya di TVR Parlemen. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, berada di wilayah perdagangan bebas pajak, baik ekspor maupun impor, membuat semua harga barang di Batam lebih murah. Harga yang terjangkau dengan beragam pilihan barang yang disajikan tentu menjadi daya tarik bagi para wisatawan untuk berbondong-bondong berbelanja di kota ini. Dan selain terkenal dengan surganya berbelanja, kota ini juga menyajikan beragam kuliner yang memanjakan lidah Anda. Dan tanpa berlama-lama, mari kita saksikan tayangan berburu tas impor murah di Batam pada segmen Intips, Informasi dan Tips berikut ini. Batam sudah lama dikenal sebagai surganya belanja. Tidak perlu jauh-jauh ke Singapura atau Malaysia, di Batam, berbagai barang merek internasional dijual dengan harga murah. Mengapa sih kok bisa lebih murah? Menurut para pedagang di Batam, itu disebabkan karena penetapan kota ini sebagai area perdagangan bebas pajak. Semua kegiatan ekspor, impor, serta aktivitas pelabuhan tidak dipungut pajak. Akibatnya, harga barang lebih murah dibanding kota lainnya di Indonesia. Salah satu kawasan belanja favorit di Batam adalah Nagoya. Di sini dijual rupa-rupa barang pakai seperti sepatu, tas, jam tangan, dan parfum, baik untuk wanita maupun pria. Berbagai macam tas mulai dari tas jinjing, tas ransel, tas sekolah, hingga koper berbagai ukuran semua lengkap dijual di sini. Pemirsa tinggal pilih saja sesuai dengan kebutuhan. Semua harga barang yang dijual di Nagoya bisa ditawar loh. Pemirsa jangan ragu untuk menawar sampai harga yang pantas. Tapi tentunya pemirsa harus tahu perbandingan harga barang tersebut dengan harga jual di Jakarta atau di toko online. Nah, buat pemirsa yang doyan belanja atau tengah menggeluti bisnis online shop, patut banget loh untuk mendatangi kawasan Nagoya Hill Batam. Oh, saya Ibu Nurseha dari Palembang. Jalan-jalan, cucu jalan-jalan. Iya, sambil jalan-jalan ke pantai, sambil belanja, kan lebih murah. Belanja di sini. Ya. Oh, pakaian, sepatu, ini lagi beli tas. Banyak dan berkualitas. Pasaran ya bisa terjangkau lah dengan kita. Terjangkau gitu. Ya. Kualitasnya lebih bagus. Ini salah satu kegiatan ibu-ibu
Pokoknya kalau destinasi itu oleh-oleh nomor 1. Tadi aku udah ke Nagoya. Nagoya itu jangan lupa mampir Celebrate shop, itu banyak banget tas-tas yang menurut aku recommended ya. Di situ mantep deh, harga juga lumayan murah ya kalau kita bandingkan di Jakarta. Pokoknya di situ jangan lupa, jangan nggak beli apa-apa. Pokoknya di sini mantep. Coklatnya juga mantep ya. Oke. Untuk urusan keaslian barang, pemirsa jangan ragu untuk menanyakan kepada penjual. Mereka cukup jujur untuk mengkategorikan barang asli yang disebut original atau ori dan barang tiruan yang disebut KW. Beberapa penjual di sini menyatakan mereka sudah memiliki pelanggan dari berbagai kota di Indonesia, bahkan dari luar negeri seperti Malaysia dan India. Mereka juga bersyukur dengan adanya teknologi yang memudahkan saat ini. Sini sebagai biasa melayani tamu datang gitu. Di sini namanya toko Kaliber Collection. Sini ada jual, ada ransel sekolah anak-anak, buat dewasa, ada koper juga, kayak troli juga banyak, tas cewek-cewek. Ikat pinggang juga ada. Kisaran harga mulai dari 50.000 sampai 275. Paling tinggi 275. Yep. Sekarang udah mulai ramai sekarang. Apalagi udah liburan nih kan, setiap hari ramai terus. Yang lokal ada tapi kebanyakan dari luar. Yep. Puas berbelanja, saatnya mengisi perut dengan makanan enak. Mengunjungi Batam rasanya tak lengkap jika tidak mencicipi aneka hidangan laut. Anda bisa menemukan ragam kuliner makanan laut ini hampir di setiap sudut kota. Salah satu yang paling populer adalah sup seafood di Rumah Makan Yongki Istimewa. Rumah Makan Yongki ada di Komplek Nagoya City Center, Blok E, nomor 89, Nagoya, Batam. Rumah makan ini buka setiap hari pukul 8 pagi hingga 10 malam. Rumah Makan Yongki menjual aneka olahan seafood, namun yang menjadi menu andalan adalah sup ikannya. Sup ikan di restoran ini utamanya terdiri dari 2 menu utama, yaitu asli ikan tanpa campuran dan sup ikan campur seafood yang terdiri dari udang, cumi, dan kepiting. Sajiannya sangat menawan, membuat lidah ingin bergoyang. Tersaji dalam mangkok, bagian putih daging ikan kakap langsung terlihat, membuat nafsu makan langsung menggelegak. Saat ditaruh di meja dalam keadaan panas, aromanya langsung membuat perut keroncongan. Dicampur dengan kuah yang masih panas mengepul, kesegarannya langsung terasa nih pemirsa. Mata yang capek, tenaga yang terkuras, langsung terasa segar kembali. Salah satu yang juga menarik di Batam adalah otak-otaknya. Jika biasanya otak-otak di berbagai tempat terbuat dari ikan tenggiri, di Batam otak-otaknya terbuat dari ikan bandeng. Entah siapa yang memulai pembuatan otak-otak dari ikan bandeng ini, tetapi rasanya memang berbeda dari otak-otak pada umumnya. Otak-otak khas Batam biasanya diolah dengan cara dipanggang atau digoreng. Menyantap otak-otak khas Batam akan semakin lengkap dan nikmat jika disajikan dengan sambal kacangnya. Sekian dulu informasi seputar Batam. Jangan lupa siapkan kocek lebih jika pemirsa ingin berkunjung ke Batam. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Itu dia tayangannya untuk Anda pemirsa, dan di penghujung acara kami informasikan kepada Anda sejumlah agenda DPR RI pada hari ini Senin 24 Februari 2025. Pada pukul 10 waktu Indonesia Barat akan ada rapat dengar pendapat umum dengan Perkumpulan Guru Investing Nasional terkait tindak lanjut efisiensi dan rekonstruksi anggaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia. Lalu pada pukul 14 waktu Indonesia Barat akan ada rapat kerja Komisi 11 dengan Ketua Dewan Komisioner OJK terkait manajemen strategis pengembangan SDM. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya pemirsa masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan kanal alat kelengkapan Dewan lainnya yang dapat Anda akses di tvrparlemen.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi ini. Kami segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan. Ada saya Elisa Purba dan juga rekan saya Vincent Aldi. Sampai jumpa di TVR 09 selanjutnya. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.